Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Mario Aji berhasil menunjukkan penampilan yang solid pada ajang balapan Moto2 kali ini di ronde ke-10 yang dilaksanakan di sirkuit Silverstone, Inggris. Mario Aji tampil solid dari sesi free practice, kemudian kualifikasi hingga pada balapan utamanya. Walaupun pada saat balapan, Mario Aji ini tidak berhasil finish ya karena Mario Aji terjatuh. Namun, kali ini di ronde ke-10 di sirkuit Silverstone, Inggris, Mario Aji berhasil menunjukkan bahwa ia bisa bersaing dengan pembalap-pembalap di papan tengah. Dan bahkan pada saat balapan kemarin ya, Mario Aji ini sudah menempel barisan depan, bukan di barisan tengah lagi. Tetapi Mario Aji ini sudah bisa menempel barisan depan. Penampilan Mario kali ini menurut admin pada saat menonton balapan kemarin ya, admin itu sempat jantungan nontonnya. Di ronde Silverstone, Inggris, Mario Aji sudah mulai disorot kamera, dan pada saat itu juga komentator nih sudah mulai melihat nama Mario Aji dan mulai menyebutkan nama Mario Aji. Tetapi sayangnya nasib ataupun rezeki belum berpihak kepada Mario Aji karena ia harus terjatuh dan tidak berhasil menyelesaikan balapan. Seperti yang admin katakan sebelumnya, secara perlahan Mario Aji mulai menunjukkan peningkatan, mulai menunjukkan improvement. Walaupun secara perlahan, tetapi peningkatannya ini sangat penting untuk Mario Aji dan juga Honda Tim Asia yang mempercayai Mario Aji untuk balapan atau turun di kategori Moto2 pada musim ini. Admin sangat mengapresiasi keputusan dari Honda Tim Asia yang mempercayai Aji untuk turun di kelas Moto2 pada musim ini, musim 2024. Padahal di musim sebelumnya 2 tahun berturut-turut ya, Mario Aji ini belum bisa memberikan kontribusi yang baik di kelas Moto3 untuk Honda Tim Asia. Tetapi di musim 2024 Honda Tim Asia tetap mempercayai Aji dan malah Aji ini dinaikkan levelnya ke kelas Moto2. Jadi di sini admin sangat mengapresiasi keputusan dari Honda Tim Asia karena mereka ini benar-benar melihat potensi yang ada pada diri Aji. Dan sekarang Aji mulai membuktikan dirinya bisa melakukan peningkatan dan bisa dipercayai untuk memberikan kontribusi yang baik bagi Honda Tim Asia di kategori Moto2. Sebagai pembalap rookie di kategori Moto2, Mario Aji sudah berhasil menyumbangkan poin untuk Honda Tim Asia. Walaupun baru 2 poin, tetapi tentu saja ini adalah poin yang penting bagi kejuaraan dan juga bagi tim Honda Asia. Karena jika kita melihat beberapa pembalap rookie di kategori Moto2 pada musim 2024 ini, tampaknya mereka masih kesulitan, bahkan belum bisa meraih poin sama sekali. Sedangkan untuk Mario Aji, di musim sebelumnya sempat diragukan akan bisa tampil baik di kategori Moto2. Disebabkan banyak yang menilai penampilan Mario Aji di kategori Moto3 masih belum cukup baik untuk bisa bersaing di level Moto2. Akan tetapi, pada saat gelaran Moto2 di sirkuit Silverstone, Inggris kemarin, kita melihat bagaimana perjuangan Mario Aji yang mulai bisa memberikan persaingan dengan pembalap di barisan depan. Nah, tentu saja hal seperti inilah yang kita inginkan dari Mario Aji. Kita ingin melihat bagaimana Mario Aji ini bisa memberikan persaingan dengan pembalap-pembalap di barisan depan. Kemarin kita melihat Mario Aji ini sudah menempel barisan depan. Mario Aji yang mulai disorot kamera. Nama Mario Aji yang mulai disebut oleh komentator. Tentunya admin secara pribadi menjadi bangga, yang merasa bangga ketika komentator menyebutkan nama Mario Aji dan juga ketika nomor start Mario Aji ini disorot oleh kamera. Oke sob, untuk lebih jelasnya mari kita lihat saja bagaimana raihan Mario Aji pada saat sesi kualifikasi dan juga pada saat balapan. Dimana pada saat sesi kualifikasi hampir saja Mario Aji ini bisa lolos ke kualifikasi kedua. Karena pada saat sesi kualifikasi ke-1, nama Mario Aji ini sudah masuk ke zona kualifikasi kedua. Tetapi sayangnya masih ada pembalap lainnya yang lebih cepat. Dan pada akhirnya Mario Aji ini harus terpaut sekitar 3 posisi untuk meloloskan dirinya ke kualifikasi kedua. Langsung saja ya sob, kita melihat rekap hasil kualifikasinya. Yang pertama kita lihat dari hasil kualifikasi ke-1. Nah, untuk di sesi kualifikasi ke-1 ini yang menjadi pembalap tercepatnya ialah Fermin Aldeguer, pembalap dari Spanyol dari tim GT Trevisan Speed Up yang menggunakan motor Bosch Chosuro dengan catatan waktunya 2 menit 03,570 detik. Disusul posisi kedua itu ada Albert Arenas dari KJ Motor Gresini
Moto2 menggunakan motor Kalex dengan catatan waktunya 2 menit, 03,609 detik. Di posisi ketiga ada Bo Ben Schneider dari Precanus Racing Team. Nah, ini Precanus Racing Team, tim yang sebelumnya disponsori oleh Pertamina Mandalika. Tetapi kali ini di Silverstone mereka sudah berubah nama karena sudah berubah sponsor ya, yaitu Precanus Racing Team menggunakan motor Kalex dengan catatan waktunya 2 menit, 03,981 detik. Di posisi keempat ada Jeremy Alcoba dari Yamaha VR46 Master Champ Team. Nah, ini ya Yamaha ya. Padahal ini motornya Kalex, tetapi menggunakan tim Yamaha. Ini bisa dicontoh nih untuk Yamaha Indonesia, mungkin bisa menurunkan Aldi Satya Mahendra di ajang balapan Moto2 menggunakan motor Kalex, tetapi nama timnya Yamaha Indonesia. Mungkin bisa begitu ya, karena potensi Aldi kita melihat memang potensinya luar biasa. Untuk Jeremy Alcoba di posisi keempat dengan catatan waktunya 2 menit, 03,985 detik. Di posisi kelima ada Barry Baltus dari RW Hidrofoglia Racing GP yang menggunakan motor Kalex dengan catatan waktunya 2 menit, 04,316 detik. Nah, untuk Mario Aji di sesi kualifikasi ke-1 ini tidak berhasil lolos ke kualifikasi kedua karena Mario Aji berada pada posisi ke-7 dengan catatan waktunya 2 menit, 04,342 detik. Sedangkan untuk pembalap yang berhak lolos ke sesi kualifikasi kedua hanyalah pembalap yang berada pada posisi 4 teratas, yang artinya Velmen Aldeguer, Albert Arenas, Bo Ben Schneider dan juga Jeremy Alcoba yang berhak melanjutkan ke sesi kualifikasi kedua. Sebenarnya untuk Mario Aji pada saat sesi kualifikasi ke-1 di 10 menit terakhir, posisinya itu masih di posisi keempat, yang artinya Mario Aji ini masih di dalam zona untuk lolos ke sesi kualifikasi kedua. Namun sayangnya pada saat menjelang menit terakhir ya, yang menjadi time attack dari keseluruhan pembalap, 4 pembalap teratas ini mereka bisa melakukan improvement di catatan waktunya di 2 menit, 03 detik. Sebelumnya itu di 2 menit, 04 detik. Nah, Mario Aji tidak bisa melakukan improvement lagi di catatan waktunya. Mario Aji pada saat itu stuck di 2 menit, 04 detik, dan akhirnya posisi Mario Aji di akhir waktu itu, di akhir kualifikasi ke-1 hanya berada pada posisi ke-7. Dan dari keseluruhan pembalap, artinya Mario Aji start ke posisi 21. Dan pada sesi kualifikasi kedua yang berhasil mencatatkan waktu tercepat ialah Ai Ogura dari MT Helmet MSI Racing Team. Yang sebelumnya di musim 2023, Ai Ogura ini adalah pembalap dari Idemitsu Honda Team Asia. Kali ini di musim 2024, Ai Ogura membela MT Helmet MSI Racing Team yang menggunakan motor Bosch Chosuro dengan catatan waktunya 2 menit, 02,940 detik. Disusul posisi kedua ada Aaron Canet yang membela Fantic Racing Team menggunakan motor Kalex dengan catatan waktunya 2 menit, 02,992 detik. Dan di posisi ketiga ada Diego Moreira yang membela Italtrans Racing Team yang menggunakan motor Kalex juga dengan catatan waktunya 2 menit, 03,123 detik. Jadi di sesi kualifikasi ini hanya Ai Ogura dan juga Aaron Canet yang berhasil mencatatkan waktu di 2 menit, 02 detik. Sedangkan untuk rekan Mario Aji atau senior Mario Aji ya di Idemitsu Honda Team Asia Moto2 yaitu Somkiat Chantra hanya berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-13 dengan catatan waktunya 2 menit, 03,531 detik. Sayangnya pada saat sesi kualifikasi ke-1 ya, karena Mario Aji itu berada pada sesi kualifikasi ke-1, Mario Aji ini tidak berhasil lolos ke sesi kualifikasi kedua untuk mendapatkan posisi start yang lebih baik lagi. Seandainya Mario Aji bisa lolos ke kualifikasi kedua, tentu saja Mario Aji akan bisa memulai start dari posisi yang lebih baik. Akan tetapi ada strategi yang menarik yang dilakukan oleh Mario Aji pada saat sesi kualifikasi ke-1, di mana pada saat jalannya kualifikasi ke-1, pada saat kualifikasi ke-1 ini baru dimulai ya, Mario Aji langsung mengekori Velmen Aldeguer. Dan memang sebenarnya untuk Velmen Aldeguer ini catatan waktunya cukup baik di sirkuit Silverstone Inggris. Inilah yang dimanfaatkan oleh Mario Aji untuk bisa membantu dirinya mendapatkan catatan waktu yang cukup baik. Benar saja, Mario Aji akhirnya bisa mendapatkan catatan waktu yang baik di zona yang meloloskan dirinya untuk ke kualifikasi kedua. Namun Mario Aji tidak memperhatikan lebih lanjut lagi untuk pembalap-pembalap lainnya yang akan melakukan time attack di sisa 5 menit terakhir. Seharusnya Mario Aji ini bisa memperhatikan juga ya bagaimana
catatan waktu pembalap-pembalap lainnya di saat sesi pre-practice yang berpotensi untuk bisa meloloskan dirinya ke zona kualifikasi kedua. Jadi mungkin kedepannya ini bisa menjadi pelajaran bagi Mario Aji dan juga timnya. Jadi menurut admin, strategi seperti ini juga harus menjadi perhatian utama bagi Mario Aji dan juga timnya untuk ronde-ronde selanjutnya di ajang balapan Moto2. Berikut sob penjelasan dari Mario Aji, Somkiat Chantra dan juga manajernya Hiroshi Aoyama setelah sesi kualifikasi di sirkuit Silverstone Inggris. Yang pertama, admin akan sampaikan penjelasan dari Mario Aji yang admin terjemahkan dari Honda Racing. Aji mengatakan, secara keseluruhan hari ini positif. Perasaan dan lap time meningkat sepanjang sesi latihan. Saya merasa nyaman sejak awal. Namun di kualifikasi, saya tidak bisa mencapai Q2. Nah, inilah dia ya, sayangnya Mario Aji ini tidak lolos ke Q2. Meski begitu, saya yakin ada peluang besar untuk tampil baik di balapan. Optimisme saya tinggi. Dan hampir mencapai Q2 adalah hal yang menggembirakan. Tentu saja ya, beberapa kali Mario Aji ini pada saat sesi pre-practice dan juga saat sesi kualifikasi ke-1 hampir saja bisa lolos ke Q2. Namun masih banyak yang perlu kami perbaiki. Kami perlu berdiskusi dengan tim agar saya bisa melakukan perbaikan untuk balapan. Secara umum perasaannya sangat baik dan saya senang dengan kemajuannya. Selalu ada ruang untuk perbaikan, namun kami berada di jalur yang benar. Nah, begitulah penjelasan dari Mario Aji setelah sesi kualifikasi. Selanjutnya untuk penjelasan yang disampaikan oleh Somkiat Chantra. Somkiat Chantra mengatakan hari ini kami menjalani sesi latihan kualifikasi dan final. Pagi hari terasa nyaman dengan motornya dan kami melakukan peningkatan dibanding kemarin. Meskipun kami membuat kemajuan, begitu pula dengan orang lain. Ya memang benar ya, yang lain itu bisa melakukan improvement pada catatan waktunya. Dan kami tidak mencapai hasil yang diinginkan di kualifikasi. Kami mempunyai kekuatan dan kapasitas untuk terus naik ke posisi terdepan. Jadi besok pada saat balapan maksudnya ya, saya berharap bisa mendapatkan awal yang baik dan jalur yang kokoh untuk menuju posisi terdepan. Saya akan memberikan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang baik di sini, di sirkuit Silverstone Inggris. Kemudian untuk penjelasan yang diberikan oleh manajer Honda Tim Asia yaitu Hiroshi Aoyama. Aoyama mengatakan, hari ini kami menjalani hari kualifikasi yang kering di Silverstone. Kedua pembalap melakukan peningkatan di lap time-nya dari pagi sampai ke sesi sore. Mario Aji tampil kompetitif di Q1, memperebutkan tempat di Q2. Jadi Aoyama aja mengakui bagaimana perjuangan Aji untuk bisa lolos ke Q2 ya, hampir saja. Di sebagian besar sesi, ia mampu melaju, tetapi pada akhirnya tidak dapat meningkatkan time attack-nya di putaran kedua, sehingga menempatkannya pada urutan ke-21 di grid. Sedangkan untuk Somkiat Chantra tampil baik di Q2, tetapi kesalahan di sektor terakhir selama time attack di putaran kedua membuat Somkiat Chantra ini kehilangan waktu. Meskipun lap time-nya ideal ya, lebih cepat, namun ia tidak dapat sepenuhnya mewujudkan potensinya. Kesenjangan antara pembalap di sirkuit ini sangatlah kecil. Maksudnya gap di antara pembalap di sirkuit Silverstone ini sangat kecil. Sehingga awal yang kuat dan mengikuti strategi mereka dapat menghasilkan balapan yang sukses bagi kedua pembalap untuk balapan di sesi main race-nya ya, di sirkuit Silverstone Inggris ini. Nah, itulah dia sob penjelasan dari Mario Aji, Somkiat Chantra dan juga manajer Honda Tim Asia mengenai sesi kualifikasi yang mereka laksanakan di sirkuit Silverstone Inggris. Oke, sekarang kita akan lanjut melihat hasil balapannya pada ronde ke-10 kali ini di sirkuit Silverstone Inggris. Dan yang berhasil keluar sebagai juaranya ialah Jack Dixon dari CF Moto Indy Aspar Team. Kemudian disusul Aaron Canet pada posisi kedua yang membela Vantic Racing Team. Dan di posisi ketiga podium terakhirnya yaitu Celestino Vietti yang membela Red Bull KTM Ajo. Pada saat jalannya balapan, Mario Aji yang memulai start dari posisi ke-21. Sebenarnya sudah memulai balapan dengan cukup baik, di mana pada saat balapan baru dimulai, Mario Aji langsung bisa merangsek ke posisi ke-19. Dan ketika balapan memasuki lap kedua, Mario Aji memperbaiki posisinya ke posisi ke-17. Bahkan pada saat balapan memasuki lap ke-10, Mario Aji berhasil berada pada posisi ke-11. Namun sayangnya malang tidak berbau. Pada saat Mario Aji sudah berada pada posisi ke-11 dan menempel barisan depan,
Dengan menyisakan 8 lap saja lagi, Mario Aji malah mengalami high side di tikungan ke-7. Ini termasuk tikungan yang cepat ya. Di sini Mario Aji mengalami high side yang cukup mengerikan, sehingga pada saat itu Mario Aji tidak bisa melanjutkan balapan dan dinyatakan tidak berhasil finish pada balapan di Silverstone, Inggris. Namun, admin secara pribadi walaupun melihat Mario Aji ini tidak berhasil finish di Silverstone, Inggris, tetapi admin sangat bangga dengan penampilan Mario Aji kali ini, di mana Mario Aji sudah bisa memberikan persaingan dengan pembalap-pembalap di barisan depan. Dan lebih pentingnya lagi, pada saat mengalami high set tersebut, Mario Aji tidak mengalami cedera yang serius karena memang dinyatakan pada saat itu rider oke. Berarti Mario Aji ini tidak mengalami cedera yang serius. Dan semoga saja bisa mendapatkan hasil yang baik pada saat ronde selanjutnya di ajang balapan Moto2. Dan bisa memberikan penampilan yang solid juga ya, seperti pada saat balapan di Silverstone, Inggris kali ini. Oke sob, itulah dia pembahasan admin di video kali ini mengenai update Mario Aji pada ajang balapan Moto2 di sirkuit Silverstone, Inggris. Yang mana Mario Aji tidak berhasil finish, tetapi Mario Aji bisa menunjukkan dirinya bahwa Mario Aji ini layak untuk dipertahankan oleh Honda Tim Asia untuk balapan di Moto2 pada musim yang akan datang. Sekian dulu dari admin, semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.